Izinkan khotib dalam kesempatan khutbah siang hari ini mengangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa'malus salihati wajtanibul munkarat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, washkuru lillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jum'ah, duyufur rahman rahimakumullah. Tiada ungkapan yang layak kita persembahkan kepada Allah dalam setiap kesempatan selain ungkapan puji dan syukur kehadiratnya, karena atas limpahan rahmat dan curahan nikmatnya lah hari ini kita diberikan kemudahan langkah kaki kita, diberikan keringanan hati kita untuk memenuhi salah satu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamunya, hadir di rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jum'ah. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin saudaraku jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah maraknya berbagai macam godaan dan rayuan syaitan laknatullah alaihim, di tengah berbagai macam kesulitan ekonomi dan berbagai macam gangguan dari kanan kiri. Kita berupaya tetap istiqamah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap melaksanakan perintah-perintahnya dan tetap menjauhkan diri kita dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tanda-tanda orang yang beruntung, yakni orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia ilal akhirah sebagai hambanya yang berupaya untuk senantiasa menjadi taqwallah atau muttaqin.
Hadirin rahimakumullah, izinkan khatib dalam kesempatan khutbah siang hari ini mengangkat sebuah tema tentang keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang patut menjadi teladan adalah di antara dalam surah An-Nahl ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Wallahu a'lam bimuradihi. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah sosok umat, sosok imam yang patut diteladani. Qanital lillahi, karena ia senantiasa taat kepada Allah. Hanifa, dan berpegang teguh kepada kebenaran, dan senantiasa tidak pernah meninggalkan kebenaran itu, dan senantiasa melakukan kebenaran itu. Walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Hadirin rahimakumullah, kita perlu contoh konkret keteladanan mana saja yang menjadi bukti bahwa Ibrahim adalah sosok imam yang patut diteladani. Yang pertama adalah keteladanan beliau dalam hal merespon perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat dalam surah Al-Hajj ayat 27, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim ini untuk memanggil manusia. Padahal di kala itu belum banyak manusia. Nabiullah Ibrahim tidak pernah menawar perintah itu, tidak pernah bertanya tentang maksud perintah itu. Allah merintahkan Nabiullah Ibrahim untuk memanggil manusia agar menunaikan ibadah haji. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah wahai Ibrahim manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim punya keyakinan bahwa panggilan yang Allah perintahkan ini tidak sia-sia. Walaupun tidak seharusnya pada waktu itu, tapi suatu saat para manusia, dan sekarang bisa kita saksikan bersama berapa banyak manusia yang hadir di rumah Allah untuk menunaikan ibadah haji. Berapa banyak manusia yang ngantri untuk ibadah haji, baru sekian puluh tahun kemudian mendapatkan gilirannya. Inilah bukti bahwa perintah Allah itu pasti benar adanya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat responsif menanggapi dan menyikapi perintah Allah ini dengan sesegera mungkin melaksanakannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, mana bukti bahwa Nabiullah Ibrahim adalah umat atau imam yang patut diteladani? Bukti yang kedua adalah bahwa Nabiullah Ibrahim Allah uji dengan ujian yang berat, tapi beliau ikhlas dan sabar menunaikannya. Kapan? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih putra tersayangnya, yakni Ismail alaihissalam. Dikala Nabiullah Ibrahim sedang senang-senangnya mendapatkan keturunan, turun perintah Allah untuk segera menyembelihnya. Nabiullah Ibrahim segera melaksanakannya, dan dengan hati yang ikhlas dan penuh kesabaran. Maka hal ini diabadikan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan kejadian yang kedua ini maka Allah syariatkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umatnya agar melakukan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah. Keteladanan yang ketiga sebagai buktinya adalah tentang keteguhan dan keyakinan Nabi Allah Ibrahim ketika Allah uji dan ujian yang berat pula ketika berdakwah saat-saat pertama kepada seorang penguasa. Beliau kemudian divonis dan dibakar di tengah kepadatan manusia yang menyaksikannya. Beliau tidak gentar, beliau tidak takut dan tidak luntur sedikit pun keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin bahwa Allah menurunkan hal ini bukan untuk menghancurkan hamba yang salih, tapi hanya sekedar mengujinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari kejadian demi kejadian yang Allah ujikan kepada Nabi kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, hendaknya kita pun berupaya untuk mengikuti jejaknya. Tentang haji misalnya, walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan haji ini hanya bagi orang yang mampu, dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bukan berarti ayat ini mengendurkan semangat kita untuk tidak berhaji dengan alasan tidak mampu, tapi kita harus berupaya untuk bisa menunaikan ibadah haji bersama dengan kawan-kawan kita yang lain yang saat ini berangkat, yang tahun depan akan berangkat. Walaupun saat ini kita belum mendaftar, barangkali harus ada keinginan yang kuat dalam diri kita untuk bisa ibadah haji dalam rangka menunaikan perintah Allah dan meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, tentang diwajibkannya ibadah kurban. Dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung tentang hal ini kepada kita semua dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada kalian nikmat yang begitu besar yang tidak mungkin kita bisa menghitung jumlah nikmat itu karena banyak dan besarnya. Maka Allah memerintahkan fasolli, maka sembahlah, maka ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasolli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Dari dua ibadah ini adalah ibadah yang berat memang. Yang pertama, ibadah yang tidak bisa dilakukan di daerah kita, hanya di tanah suci Makkah, yang ibadah haji. Yang kedua, ibadah yang berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta benda, ibadah kurban satu contoh. Maka kalau kita punya keinginan yang kuat, upaya yang maksimal, maka insya Allah walaupun saat ini belum ada tanda-tanda, dengan keinginan yang kuat, doa yang terus menerus, upaya yang maksimal, insya Allah Allah akan mengabulkan keinginan kita itu. Maka ada sebuah cara bahwa ternyata agar bisa mendapatkan dan melakukan perintah Allah itu, hal itu terdapat dalam 4 huruf yang terdapat dalam kata haji. Yang pertama adalah huruf H, artinya himmah atau cita-cita. Kita harus punya cita-cita. Tidak mungkin sesuatu yang besar tanpa dengan adanya cita-cita dalam hati kita. Maka tanamkan dalam hati kita cita-cita yang besar itu, terutama cita-cita untuk bisa ibadah haji dan untuk bisa berkurban setiap tahunnya. Yang kedua huruf A, yang berarti azam atau tekad yang bulat. Setelah ada cita-cita, maka tekadkan dalam hati kita dengan tekad yang bulat agar yang kita cita-citakan Allah mudahkan. Dan yang ketiga adalah huruf C, yang berarti jihad, bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang telah kita tekadkan. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam bekerja, bersungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan,
bersungguh-sungguh untuk bagaimana mengatur keuangan kita agar bisa menabung sedikit demi sedikit. Tidak bisa tahun ini, mungkin sekian tahun yang akan datang. Untuk berkorban tidak bisa setiap tahun, mungkin 3 tahun sekali. Insya Allah dengan himmah, dengan azam, dengan jihad ini, jawabannya ada huruf yang keempat, yakni I. Insya Allah Allah ijabah, insya Allah Allah qabul, insya Allah Allah mudahkan. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah semuanya, Allah berikan kesempatan untuk bisa ibadah haji ke Baitullah dan semuanya bisa melaksanakan kurban setiap tahunnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa secepatnya merespon perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya, sehingga insya Allah menjadi orang-orang yang bisa diteladani oleh generasi setelah kita. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa nu'im wa nabana wa barik bi jalalika wa kamalika sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidi al-arabi wal ajam wa imami tayyibat wal haram sayyidina wa Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة